Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali hari ini tanggal 18 Maret 2023. Bagaimana saudara-saudara yang ada di Aceh sampai Papua yang sempat komen-komen di YouTube sebelumnya? Ada yang dari Aceh, Mas Khairul apa siapa itu ya? Ada yang dari kemarin dari Papua juga, ada dari Sulawesi Selatan, ada dari mana-mana ya. Bahkan kayaknya juga ada yang dari negara tetangga kita, dari Malaysia. Ada yang sempat komen-komen, halo apa kabar semuanya, semoga yang sakit ambeien segera sembuh, itu doa saya. Dan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman bedanya kita sebelum operasi ambeien dan setelah operasi itu bedanya apa. Barangkali video ini nanti akan memberikan gambaran, setidaknya memberikan gambaran ya, meskipun belum tentu persis. Saya sebelum operasi ambeien itu selama bertahun-tahun mengalami yang namanya mengganjal di anus itu karena dagingnya keluar. Keluar ini tidak tentu, tapi yang pasti keluar itu adalah saat saya BAB di pagi hari, atau pokoknya setiap BAB itu pasti keluar. Itu sudah berjalan puluhan tahun ya mungkin ya, dan saya masukkan lagi pakai jari. Sakitnya sih tidak terasa, tidak terlalu, tidak sering ya, tidak, kadang sakit nyeri gitu. Selain keluar, biasanya dalam beberapa bulan sekali itu keluar darah yang mengucur kayak air kencing gitu. Kalau pas BAB kerucuk gitu banyak. Saya kadang melihat di lubang kloset itu langsung ngeri karena berubah warna merah, pekat. Itu biasanya berlangsung 3 hari, 4 hari begitu, kemudian hilang. Berikutnya sebelum operasi itu saya sering keluar sendiri waktu jalan agak jauh gitu ya, jalan-jalan agak jauh gitu, jalan kaki itu misalnya jalan pagi atau apa itu keluar, benjolannya keluar sendiri tapi tidak berdarah. Kemudian saya harus mencari tempat yang sepi untuk memasukkan benjolan itu, dan ini juga berjalan bertahun-tahun. Atau ketika saya capek gitu, habis mengerjakan apa yang agak berat begitu juga keluar. Jadi seperti itu. Sakit saya tidak terlalu merasakan, cuma ya kadang-kadang itu takut kok darah keluar sampai banyak sekali, kemudian kok benjolan ini keluar sampai besar sekali, apakah ini tidak ngefek nantinya, itu punya pikiran yang macam-macam, takut intinya juga ya. Kemudian pernah juga keluar itu pas keluar darah kemudian sampai tembus ke celana. Itu yang saya alami, dan 2 hari sebelum saya operasi itu benjolannya keluar gede dan tidak bisa dimasukkan dengan jari seperti biasanya. Ini agak sangat mengganggu ketika saya naik motor harus pakai bokong yang sebelah itu. Miringnya itu ekstrim gitu, miringnya kayak hampir begini, terus kemudian begini juga kalau naik motor. Itu capek jadinya. Itu berlangsung sehari. Karena waktu benjolan itu saya masih sempat kerja naik motor, kemudian naiknya miring-miring, kadang-kadang agak berdiri kayak naik trail begitu. Saya pikir sampai di kantor nanti bisa saya masukkan, ternyata nggak bisa, dan tambah kayak membesar begitu. Akhirnya di hari itu saya memutuskan untuk ke rumah sakit, pasrah, tanpa referensi apapun tentang operasi ambeien, tanpa pernah menonton YouTube tentang ambeien, tanpa pernah melihat info dari online ataupun dari situs-situs tentang ambeien. Saya berangkat bismillah, saya pasrah ke rumah sakit, apa kata dokter ini nanti akan saya jalani. Akhirnya saya dibonceng istri naik motor dan dari rumah sakit. Kemudian saya berbaring di IGD seperti itu, diperiksa-periksa, belum ada dokternya ya. Pertama itu diperiksa, dibuka, dilihat sama perawatnya, dipotret, kemudian dikirimkan ke dokternya, dokter bedahnya, namanya dokter Bintang. Itu dokter Bintang di Malang, mungkin yang dokter bedah itu banyak yang kenal ya, barangkali ya, beliau masih muda, energik juga. Waktu itu
saya operasinya di Rumah Sakit Prasetya Husada Karangploso, Kabupaten Malang, yang nangani dokter Bintang. Saya masih ingat. Ya nggak akan lupa ya kalau nama dokternya kalau dalam momen-momen seperti itu. Nah, setelah dibalas sama dokternya, oh ini harus operasi. Si perawatnya meminta saya mendaftarkan diri, bla bla bla. Syarat-syaratnya ini harus puasa sebelum, tidak makan maksudnya, beberapa jam sebelum operasi. Dan yang nunggu itu harus tes diperiksa dulu, karena yang nunggu cuma satu, harus diperiksa dulu. Dan akhirnya sudah, bismillah, doleh begitu di rumah sakit operasi ya. Saya operasi kayak apa ya sudah nggak tak pikir terlalu dalam. Dan saya itu tidak tahu loh ya, tidak pernah ya nanya gitu, nggak pernah ke siapa yang pernah operasi gimana, nggak pernah. Pokoknya Pak, serah saja. Saya yakin dokter punya cara yang yang terukur untuk melakukan tindakan ya. Saya sudah pasrah total. Begitu dibawa ke ruang operasi ya sudah, didorong, kemudian nanti disontek. Saya disuruh mekangkang begini ya, jadi kaki diangkat kayak orang mau melahirkan, kurang kakinya di atas. Jadi kita begini berbaring, kakinya di atas, terus dikaitkan begitu ya dengan jadi mekangkang seperti itu. Kemudian gimana ya, terus disuntik. Yang nyuntik itu dokternya ada dokter bagian bius, bagian apa-apa, banyak suster-suster, perawat-perawat ya. Dan kita dibuka gitu ya. Ya risih ya pertama ya, tapi sudah namanya resiko, dan posisinya di situ saya enggak tahu apa yang mereka lihat, ya enggak tahu. Nah, di situ saya dibius, kemudian tidak terasa, ketika di operasi tidak terasa, kemudian sekitar 1 jam atau setengah jam gitu sudah keluar. Dan malamnya ketika bius belum hilang itu enak, kayak orang nggak ada apa-apa itu. Biusnya mulai hilang baru terasa jenuh. Nah, jadi seperti itu ya proses saya operasi seperti itu. Dan sekali lagi saya tidak pernah tanya-tanya, juga tidak pernah tahu referensi. Saya hanya modal pasrah aja. Bagi yang masih bingung, bagi operasi enggak ya, barangkali cerita saya ini bisa dijadikan pengalaman. Ya terserah apakah bingung ataukah pasrah. Tapi saran saya kalau sudah mau operasi itu pasrah saja. Ringankan pikiran, yakin sembuh, dan yakin ini cara yang terbaik. Kalau masih maju mundur, ragu mundur, itu kan ada pepatah, kalau ragu mending tidak ya. Itu ada pepatah seperti itu. Saya tidak ragu waktu itu. Dan alhamdulillah prosesnya lancar. Dan malam tidur, paginya itu mau setelah operasi. Nah, ini kita cerita setelah operasi. Setelah operasi sehari 2 hari itu yang saya alami sakit, nyeri, tapi kemudian dikasih obat anti nyeri. Tapi saya makannya biasa. Di rumah sakit itu ya diberi sop, ada nasinya, kadang ada lauknya, macam-macam sudah. Maksudnya tidak ada larangan untuk makan ini itu. Waktu itu dokter yang bilang, saya tanya, ini nggak boleh makan apa dok? Boleh, semuanya boleh. Gitu. Jadi memang, dan di rumah sakit menunya ya nasi. Makanya saya ketika ada yang nanya, saya belum berani makan nasi. Nah ini saya juga agak gimana ya, saya kok nggak seperti itu gitu. Saya nasi terus, sayur terus ya, tempe, tahu, kadang ada telurnya, ada ininya, ada itu. Jadi makanannya normal. Dan perubahan setelah operasi, sehari setelah operasi itu muncul cairan bening begitu ya, yang rembes ke sarung saya, ke ini, yang akhirnya saya harus kasih kayak tisu atau apa begitu. Dan itu di celana dalam selalu tembus gitu, dan baunya nggak enak. Itu sehari setelahnya. 2 hari juga seperti itu, bau semakin menyengat baunya. Dan berikutnya adalah ketika belum ada merasakan BAB. Saya sehari setelah operasi, 2 hari 3 hari itu belum merasakan ingin BAB. Tapi kalau buang air kecil iya, dan agak sulit, buang air kecilnya agak sulit. Ini yang saya sempat kaget, karena ya nggak tahu apakah seperti ini. Dan nggak pernah tahu kan, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah tahu informasi. Ke kamar mandi
ke toilet itu mau buang air susah itu. Dan ketika mau keluar air tuh gini agak ketarik itu agak sakit. Sempat ada kekhawatiran macam-macam, kok jadi begini. Tapi itu saya pendam saja. Mungkin ini proses yang masih belum normal, jadi mungkin saja. Dan benar ketika saya tanya perawatnya itu ya nggak apa-apa, itu memang normal seperti itu. Jadi 2 hari sehari itu sakit, memang nyeri, dan ketika mau buang air kecil susah. Makan tapi tetap enak. Saya tidak pernah ya alhamdulillah saya ini makan kan nggak sulit ya, gampangan itu. Jadi makan itu nggak ada selera turun, itu nggak ada, normal saja ya, kenyang ya ini. Dan hari kedua pulang, jadi nginepnya 2 malam ya, hari berikutnya pulang. Nah pulang ini baru kita merawat diri kita sendiri, tidak ada perawat, itu kita dikasih obat anti nyeri, antibiotik, dan vitamin. Cuma 3 itu dari rumah sakit, 3 obat itu, tidak ada yang lain. Salep-salep itu nggak ada. Sama dipesani nanti di rumah direndam pakai detol dan air. Nah dari situ saya manut, saya rendam sehari 2 kali. Sarannya sih 10 menit sampai 15, tapi saya 5 menit, ada yang kurang dari 10 menit itu sudah saya sudahi. Karena ya dodok terus gini kan, di bak mandi terus gini di pojok kamar mandi itu kan ya nggak enak. Tapi itu saya lakukan hampir sebulan ya, seperti itu. Itu yang saya lakukan. Nyerinya memang ya ada. Setelah seminggu, saya baru BAB itu setelah hari kelima. BAB saya paksa, dan yang keluar tuh bukan fases tapi tampon. Nah, jadi tampon itu ada di saya itu selama 5 hari. Bayangkan, nggak tahu saya, ya memang nggak pernah tahu dan nggak dikasih tahu. Terus saya mengejan, loh kok keluar, loh kok kain begitu, baru saya buang, baru fasesnya bisa keluar. Jadi itu sampai hari kelima, sampai situ dulu ya. Jadi sehari-hari itu memang sakit, dan makannya saya ya makan sayur biasa, sering lebih tahu tempe, kadang lele gitu. Nah nanti untuk yang 5 hari ke atas atau seminggu ke atas kita bahas lagi seperti apa suasananya, seperti apa kondisinya, supaya kita bisa mengukur, oh ini masih hari sekian, seperti ini normal, ini normal seperti itu. Tidak panik terus dari awal, sebelum operasi panik, setelah operasi panik tok. Nah itu nanti menurut saya tidak baik untuk psikologis kita dan untuk proses penyembuhan. Pikiran itu meskipun kelihatannya tidak langsung berefek, tetapi memberikan dampak yang besar menurut saya terhadap semangat sembuh, terhadap semangat untuk mengikuti anjuran dokter, untuk apa itu berawal dari pikiran kita. Kalau belum pikiran kita sudah, aduh saya ini apa bisa sembuh, saya ini sakitnya sudah, waduh nggak ada duanya di dunia ini, ya itu akhirnya kita jadi males ini, males itu, males makan, males takut ini. Akhirnya efeknya mungkin ya macam-macam. Jadi kepada saudara-saudara yang belum operasi dan masih bingung, itu silahkan dipertimbangkan. Dan kalau memutuskan operasi, yaitu tadi yakin adalah jalan yang terbaik apapun ya. Kalau sudah bisa yakin dan mantap, nanti kita tidak menyalahkan siapa-siapa ketika kita mengambil keputusan. Tapi ketika kita ragu, akhirnya nanti kita ketika mengambil keputusan dan tetap masih ragu, kita nanti barangkali akan nyalahkan. Loh ini gara-gara kamu saya suruh operasi, ini gara-gara ini, oh ini gara-gara kamu nggak ngasih tahu kalau ada obat tanpa operasi. Nanti salah semua. Jadi seperti itu ya saudara-saudara. Dan ketika di rumah itu sehari 2 hari 3 hari itu saya banyak yang jenguk, terutama tetangga-tetangga itu mereka tanya, Pak gimana itu pas dioperasi posisinya gimana? Itu yang nanya itu malah ibu-ibu, bukan bapak-bapak ya. Ibu-ibu, Pak maaf ya, sambil ketawa-ketawa itu tanya, itu pas dioperasi posisinya gimana? Apakah sujud, apakah ruko, apakah gimana? Saya praktekkan gini Bu, pokoknya jadi saya duduk begini di pembaringan, kaki saya diangkat begini, diangkat dua-duanya, dan di depan itu yang operasi semua ketawa semua, loh kayak orang melahirkan Pak. Ya kira-kira seperti itu. Saya pernah juga memang masuk ke ruang operasi sesar, posisinya mirip seperti itu, cuma waktu sesar itu kakinya nggak diangkat biasa, tapi kalau
ambeien itu kakinya diangkat, dicantolkan di atas gitu. Jadi ya seru sekali. Seperti itu ya saudara-saudara, sampai jumpa lagi, tetap semangat. Semoga yang cerita-cerita ini memberikan pandangan lain tentang sakit ambeien. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.